Halo, kembali lagi bersama gua, Mang Anime. Di sini gua akan menceritakan tentang manhwa berjudul Juvenile Offender. Manhwa ini karya buatan PTJ atau Park Tae-jun dan merupakan salah satu karya terbaik PTJ. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan seorang remaja bernama Lee Yeon-sung yang sedang diadili dan dijatuhi hukuman kerja sukarela selama 200 jam karena merampok toko emas. Tapi Lee Yeon-sung tidak terima dan langsung melemparkan kursi itu kepada hakim dan mengacungkan jari tengahnya. Hakim yang tidak terima pun langsung mengirim Yeon-sung ke lapas remaja. Sesampainya dia di sana, dia bertemu dengan orang bernama Ji-hon. Kepala sipir penjara pun berbicara kepada Yeon-sung bahwa Ji-hon adalah pelaku pengancaman dan pemerkosaan. Dia menuduh Yeon-sung bahwa jika dia temannya, maka dia tidak ada bedanya dengan Ji-hon, dan mengancam Yeon-sung untuk tidak berbuat onar di dalam penjara. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, Yeon-sung langsung mengancam kepala sipir karena dia tahu apa yang telah diperbuat olehnya. Dia tahu bahwa kepala sipir sering bertemu dan berkencan dengan anak di bawah umur. Yeon-sung mengancam, jika kepala sipir berani mengganggunya, maka semua kelakuan bejatnya akan terekspos ke publik. Kepala sipir pun panik dan terdiam. Dan saat Ji-hon ditanya oleh temannya, karena asal sekolahnya Ji-hon itu banyak anak-anak nakal, maka dia penasaran terhadap Yeon-sung yang terkenal sebagai apa, sampai-sampai bisa masuk ke lapas remaja seperti ini. Ji-hon pun menjawab sambil mengeluarkan lidahnya, dia adalah pecundang. Berpindah ke tempat di mana Ji-hon langsung menemui Yeon-sung. Ji-hon kesal dengan wajahnya yang tidak takut terhadap Ji-hon dan langsung mengingatkannya kepada masa lalu saat Ji-hon melakukan hal tidak senonoh kepada Yeon-sung. Tapi bukannya takut, Yeon-sung justru langsung mencium Ji-hon dan menggigit lidahnya sampai berdarah. Tidak hanya itu, Yeon-sung pun juga melancarkan tendangan lutut ke arah muka dan badan Ji-hon. Teman-temannya yang mencoba membantu langsung dikalahkan oleh Yeon-sung. Ji-hon pun memukul Yeon-sung dengan tongkat kayu, tapi Yeon-sung berhasil menahan pukulan itu dan menangkap kaki Ji-hon dan memutarbalikan sendi pergelangan kaki menggunakan teknik heel hook. Ji-hon yang terkejut dan kesakitan bertanya, "Dari mana kau belajar bela diri ini?" Yeon-sung menjawab, "Aku belajar dari seorang profesional." Dan disitulah kita diperlihatkan Hyo Ho-bin dari series How to Fight. Setelahnya, datang kepala sipir penjara untuk melerai mereka berdua. Berita kaki Han Ji-hon patah itu pun terdengar oleh seorang tahanan penjara, dan tahanan tersebut pun menceritakan kepada Park Sang-cheol, seorang mantan juara kickboxer yang merupakan penguasa dari lapas remaja tersebut. Cerita pun beralih ke masa lalu Yeon-sung, di mana Park Sang-cheol ini selalu penuh dengan rasa penasaran. Dia selalu menjadikan Lee Yeon-sung sebagai eksperimen dia. Seperti contoh, dia ingin tahu bagaimana reaksi antara obat sembelit dan obat diare jika diminum bersamaan. Dan Yeon-sung sebagai eksperimennya. Suatu hari, Sang-cheol mengajak teman-temannya ke rumah Yeon-sung karena mengetahui ibu, kakak, dan neneknya yang sedang keluar. Mereka memberantakan rumah Yeon-sung dan tiba-tiba Sang-cheol memeriksa suhu tubuh Yeon-sung. Sang-cheol yang mengetahui Yeon-sung demam langsung memberinya obat. Tapi sayangnya obat itu bukan obat penurun panas, melainkan semacam narkoba yang membuat Yeon-sung tidak sadar, yang berujung pada rumahnya meledak dan terbakar akibat handuk yang diletakkan di microwave oleh Yeon-sung yang tidak sadar. Yeon-sung yang terbangun di rumah sakit pun harus menanggung luka bakar di wajahnya itu. Saat pergi ke sekolah, Sang-cheol tertawa terbahak-bahak dan merasa tidak bersalah.
Dia bahkan menjadikan Yonsung sebagai olok-olokan. Saat pulang sekolah, ibunya mendapat kabar dari kepolisian bahwa Yonsung lah yang telah membakar rumahnya tersebut. Berdasarkan saksi mata dari teman-temannya tersebut, Leonsung lah yang membakar rumahnya sendiri. Akibat dari kejadian itu, akhirnya asuransi rumah pun tidak bisa diklaim dan tetangga pun meminta ganti rugi atas kebakaran yang juga merembet ke rumah mereka. Momen berpindah ke masa sekarang saat Lee Yonsung akan memasuki ruang sel tahanan Park Sang-cheol. Saat tiba di sana, Lee Yonsung langsung menghajar dan menumbangkan anak-anak buah Park Sang-cheol. Scene berpindah saat Lee Yonsung menato seluruh tubuhnya dengan 6 tato, dan yang kali ini diceritakan adalah tato neneknya yang berhubungan dengan Park Sang-cheol. Kita lanjut ke pertemuan Yonsung dan Sang-cheol. Yonsung langsung menyemprotkan semprotan gas air mata dan menendang biji Sang-cheol dengan sangat keras. Belum sempat bereaksi, Sang-cheol langsung dihujani pukulan dan tendangan. Sang-cheol yang tidak bisa melihat pun meninju dengan membabi buta ke segala arah. Namun tak satu pun menyentuh Yonsung. Dengan sekali gerakan cepat, Yonsung menarik kepala lawannya lalu membantingkan ke lantai semen. Bunyi benturan keras diiringi cipratan darah menjadi musik balas dendam. Dalam pikirannya, Yonsung kembali ke masa lalu. Waktu neneknya tersungkur syok melihat luka bakar yang mengerikan di tubuh cucunya setelah kebakaran yang disengaja. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka hati yang tak bisa diobati. Dilanjutkan dengan Sang-cheol yang membuat neneknya Yonsung sebagai konten siaran langsung. Lanjut lagi ke pertarungan. Dengan darah yang mengalir, matanya sekarang bisa melihat dengan lebih jelas. Sang-cheol pun memutarbalikkan keadaan. Di saat Sang-cheol ingin melancarkan serangan terakhir, dia terpeleset oleh selimut yang dibentangkan oleh Yonsung. Dengan kesempatan ini, Yonsung langsung melakukan tackle dan menaruh badannya di atas Sang-cheol. Dia terus memukulinya tanpa henti, mematahkan salah satu jarinya, dan saat sudah hampir kehilangan kesadaran, orang ini bukannya minta ampun, tapi malah membuat alasan karena dia dulu masih kecil saat melakukan semua perbuatan kejinya itu. Yonsung yang geram pun menambahkan jepitan jemuran ke dalam mulutnya dan terus memukulinya sampai hampir sekarat. 5 bulan kemudian, di sel 204, di mana Sang-cheol berada, nampak Sang-cheol yang sedang dicekik oleh Yonsung. Yonsung telah membuatnya pingsan setiap hari dengan cara mencekiknya. Selama 5 bulan terakhir, dia berhasil membuat Sang-cheol pingsan sebanyak 898 kali. Dan saat itu juga sipir penjara datang. Tapi bukannya datang ke sel Sang-cheol, dia malah datang dan menegur sel yang ada di depannya. Ini semua terjadi karena kepala sipir melarang sipir-sipir penjara untuk macam-macam atau mengganggu Yonsung. Mungkin itu dulu dari gua. Jika kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ingin lanjut ke alurnya, komen di bawah.